Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul, kita kembali datang mengucap syukur buat kebaikan, kasih, dan kemurahan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya dengan iman bahwa kita boleh ada semua oleh karena anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan. Kita ambil waktumu, berdiam sejenak, katakan terima kasih. Haleluya. Hallelujah.
karena kuat, karena hebat kami Tuhan, tapi karena kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, sebab itu kami bergirang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, semua oleh karena kebaikan-Mu. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat saat yang indah ini Tuhan Yesus. Kau kumpulkan kami, Kau hentarkan kami di tempat ini. Bersama-sama kami bersuka cita Tuhan. Bersama-sama kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan suara kami Tuhan. Kami mau memberi harmoni-harmoni yang indah Tuhan, untuk memuji-muji, memuliakan Engkau. Dari tempat ini Tuhan, pilih kami, dengar suara-suara kami Tuhan, dengar puji-pujian syukur yang kami naikkan dari tempat ini Tuhan. Mungkin kami bilangan yang terkecil, tapi kami mau memuji dengan bersuka cita, kami mau memuji dengan bergirang-girang, oleh karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan melawat kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memulihkan kami, menjamah kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau bergirang-girang untuk memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bergirang-girang, kita mau bersorak-sorak untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.
Tuhan, sehingga kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Puji-pujian syukur kami, biarlah manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Biarlah hatiku disukakan Tuhan dengan puji-pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau Tuhan layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan yang hebat. Engkau dahsyat Tuhan dalam hidup kami, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman, Kau beriman, dan sembuhkan
melihat jalan keluar Tuhan. Tapi kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan kami. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Allah kami. Sebab kami datang kepada Tuhan yang benar. Sebab kami datang kepada Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu yang mengubahkan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubahkan sikap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Apa yang Kau mau untuk kami dengar saat ini. Datang dan perdengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Perdengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicara dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, ubahkan kami. Ini bejana hidup kami Tuhan. Kami kosongkan. Kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Besar kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu datang Tuhan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar kami Tuhan boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami, telinga kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan suara-Mu. Terima kasih sehingga firman yang datang Tuhan boleh tertanam, boleh bertumbuh di dalam tanah hati kami yang baik. Firman itu boleh berbuah Tuhan, dan buah yang kami hasilkan tetap. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami siap dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, memulihkan hidup kami. Berkuasalah Tuhan. Kami siap. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan sebelum dengar firman kami akan beri Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada yang dapatkan persembahan untuk membalas kebaikan-Mu. Tetapi jika kami mampu memberi Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kami untuk mengerjakan semua di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan, ajaiblah Engkau, besar kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberi. Yang bertugas kami persilakan. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya.
beribadah dan selamat diberkati Tuhan. Mari saudara, saya ajak langsung membuka kitab. Kita membuka kitab Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Sudah dapat? Gini bunyi firman Allah, saya baca, saudara simak dengan baik di Alkitab saudara, saudara berdoa supaya saudara tidak pulang kosong hari ini, amin. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh ini cicitnya Henokh. Henokh dengan Nuh itu memiliki kemiripan pengalaman hidup, yaitu di mana kedua-duanya ada di satu situasi, lokasi, keadaan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, atau mereka sesama orang Israel tapi mereka tidak ikut kehendak Tuhan. Nuh pun hidup di zaman yang tidak berbeda jauh. Dikatakan bahwa Nuh hidup di komunitas orang yang hidupnya pesta pora, kawin-mawin, dan sebagainya gitu. Nah, saya melihat ada hal yang sama juga dari hidup Nuh dan Henokh ini, Bapak Ibu. Ketika Tuhan melihat Henokh ada di komunitas yang tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa jadi berkat, hidup bertentangan dengan Tuhan, maka Allah berinisiatif untuk menyingkirkan Henokh. Henokh diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Saya pikir memang Tuhan punya rencana untuk mempertahankan orang-orang benar supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal berdosa, hal-hal dosa. Sama halnya dengan Nuh. Nuh ketika Tuhan lihat zaman itu adalah zaman yang tidak dapat ditolerir lagi oleh Tuhan, Tuhan berniat untuk memusnahkan semua makhluk hidup pada waktu itu, karena bukan hanya orang tapi juga binatang dan segala tumbuh-tumbuhan. Maka Allah mengkhususkan Nuh. Allah mengkhususkan Nuh untuk diselamatkan. Makanya dikatakan dia itu berbeda dengan orang-orang sesamanya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah kenapa Nuh ini diselamatkan? Kenapa Nuh ini tidak dipandang sama dengan orang-orang yang lain di zaman yang sama Nuh hidup? Bapak Ibu, pertanyaan ini saya jawab dengan satu kalimat pendek, yaitu karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Amen. Saya ulang, karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Saya ulang, karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu, penting bergaul, penting, karena lihat, upahnya adalah dia diselamatkan. Amin, saudara. Karena upahnya adalah dia dikhususkan untuk tidak mengalami hal yang sama dengan orang-orang sesamanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata bergaul dalam kitab Ibrani, jadi bergaul dalam kata Ibrani itu ditulis halak. Halak. Mazmur 1 bilang begini, janganlah kamu berjalan dengan orang berdosa, duduk dengan pencuri dan sebagainya. Nah, kata berjalan itu sama ditulis halak, sama halnya dengan kata bergaul. Jadi bergaul itu halak, halak artinya berjalan. Haleluya. Jadi Nuh itu dikhususkan Tuhan tidak mengalami hal yang sama dengan kebanyakan orang, karena Nuh itu halak. Dia hidup bergaul, dia bersama-sama Tuhan, dia berjalan. Maka saya memberi definisi begini. Untuk kata bergaul ini atau halak ini adalah satu komitmen seseorang untuk menempatkan dirinya berkenan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kemampuan memposisikan dirinya untuk dia hidup sama dengan Tuhan.
Dia memposisikan diri supaya Tuhan dapat melihat bahwa dia pantas untuk disandingkan dengan hidupnya Tuhan. Haleluya. Karena saya pikir begini, tidak semua orang dapat halak dengan Tuhan. Tidak semua orang bisa jalan bersama-sama Tuhan. Tidak semua orang bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau ada yang mau bergaul dengan Tuhan, tapi Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan. Siapa orang yang dapat direkrut untuk hidup bergaul dengan Tuhan? Siapa yang dapat dipantaskan untuk hidup dapat dikatakan bersama-sama dengan Tuhan? Itu tentu Tuhan punya kriteria, saudara. Saya mau katakan di awal khotbah ini, setelah saudara dengar khotbah ini, saudara pulang dan merenungkan diri begini. Apakah saya ini orang Kristen yang hidup bergaul dengan Tuhan? Ataukah saya hanya menyandang label Kristen tapi saya sebenarnya jauh dari kehendak Tuhan? Tidak bergaul dengan Tuhan. Kalau Allah menuntut seorang yang hidup berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, memiliki kriteria, maka kita mau belajar bersama-sama. Dari pengalaman Nuh, apakah yang sudah Tuhan lihat dari Nuh sehingga Nuh dapat ditarik, disandingkan bersama Tuhan untuk berjalan hidup bergaul terus dengan Tuhan. Ada tiga hal. Pertama, mari kita baca ke Perjanjian Baru. Kita mau mencari tahu apa sebenarnya atau siapa yang dapat disebut seorang yang bergaul dengan Tuhan, karena Nuh ternyata bergaul, dan karena dia bergaul dia luput dari musibah, kematian dan sebagainya. Ibrani pasal 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7, langsung ayat 7 saja, satu ayat saja. Begini bunyi firman Allah, karena iman, karena apa? Karena iman. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sama-sama 2, 3. Sesuai dengan imannya. Apa yang dikatakan kitab Kejadian tentang Nuh bergaul diterjemahkan oleh Ibrani bahwa dia itu sebenarnya hidup beriman dengan Tuhan. Haleluya. Ketika dia disuruh membuat bahtera dan disuruh apa saja, kita jelas membaca sini. Semua dia kerjakan dengan iman. Syarat pertama yang dapat kita lihat dari hidup seseorang yang dikatakan bergaul, berjalan bersama-sama Tuhan, halak dengan Tuhan, adalah orang yang mempraktekkan imannya dalam hidup. Hidup. Setiap waktu dan dalam hal apapun. Mari kita lihat contohnya. Karena saudara semua orang boleh bilang beriman, tapi praktek imannya bagaimana, itu pertanyaannya. Roma pasal 14 ayat 23. Roma pasal 14 ayat 23. Perhatikan baik kalimat ini. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Kenapa? Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Tambah saya terus. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan dosa kalau tambah lama, tambah dibiarkan, upah dosa menjadi apa? Maut. Dimulai dari mana? Kalau kita lihat ayat ini, dimulai dari mana? Dari tidak menggunakan iman waktu makan. Makan bagi beberapa orang sepele. Makan untuk berapa banyak orang mungkin. Apa sih cuma sekedar makan, Tuhan memperhitungkan salah atau tidak salah? Coba lihat. Ini makan loh, ini bukan ibadah, ini bukan puasa, ini bukan memberi, ini bukan hal yang nyata-nyata berbau rohani. Makan kok. Tapi Allah mengukur dalam konsep makan saja. Allah menuntut seorang Kristen harus memakai iman. Saudara boleh tidak setuju, tapi saudara lihat konsekuensinya. Yang kalau tidak lakukan, apa dikatakan? Dihukum.
Haleluya. Dihukum. Jadi orang Kristen yang disebut bergaul dengan Tuhan adalah orang Kristen yang mempraktekkan iman pertama setiap saat dan dalam hal apapun. Karena Alkitab memberi contoh yang paling kecil yang banyak orang abaikan dan lupakan. Saya tahu di sini ada beberapa orang yang makan tidak berdoa. Om terlalu ekstrim. Oke, yang makan lupa berdoa. Atau yang sementara makan lalu ingat dia belum berdoa. Hello? Jujurlah, karena saya aja pendeta pernah, aduh Tuhan sudah makan. Belum berdoa saudara. Udah 3 suap, belum berdoa. Saudara. Saya suka tanya, mau diteruskan makannya? Atau mau berdoa dulu? Apalagi lagi kunyah makanan kan? Yang dilema tuh makanan yang dikunyah gitu. Mau ditelan salah, belum berdoa, mau dikeluarin salah saudara. Kalau saya makan, beringat doa, saya doa. Tuhan, kalau Tuhan gak mau hitung makanan yang masuk duluan, hitunglah ya belum masuk. Kalau Tuhan gak hitung makanan itu jadi berkat buat tubuh saya, hitunglah Tuhan yang belum masuk ini Tuhan, gak mau apa. Gak ada rotan akar pun jadi saudara. Daripada tidak sama sekali biar terlambat lakukan. Ini persoalan makan tapi Allah menuntut iman. Coba persoalan dagang, coba. Coba persoalan keluargamu, coba. Bagaimana dengan bisnismu? Apakah engkau mengelola dengan kekuatanmu sendiri tidak melibatkan Tuhan? Beriman artinya bergaul dengan Tuhan, libatkan Tuhan setiap waktu. Banyak orang bekerja di bidangnya dan dia pikir ngapain berdoa karena aku sudah ahlinya. Aku sudah jago dalam hal ini. Dia lupa, dia memang jago dalam hal itu. Tapi hal itu pemberian Tuhan. Dia jago mengerjakan itu sebagai pekerjaannya. Tapi tidak ada orang bekerja kalau bukan Tuhan izinkan dia bekerja di tempat itu. Amin. Hello, amin. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang karena ahli, karena udah jago, gak perlu berdoa. Saya beritahu, setiap orang percaya yang bilang bergaul dengan Tuhan dan bilang beriman, setiap pagi kalau dia bangun, dia harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena makan aja Tuhan mengukurnya dengan iman. Bagaimana dengan kamu membesarkan anakmu? Coba. Bagaimana kamu membangun hubungan suami istrimu? Mengalir begitu saja? Nggak usah libatkan Tuhan. Sama-sama pintar kok suami istri. Tapi saya beritahu sama saudara. Tuhan suka setiap orang yang dibilang bergaul dengan Tuhan. Dia harus melibatkan Tuhan melalui iman percayanya kepada Tuhan. Kita kan nggak bisa jaga anak kita 1x24 jam. Benar nggak saudara? Ketika dia keluar dari pintu rumah kita dan pergi ke sekolah. Terbatas mata saudara mengawas. Itu sebabnya ketika kau bangun tidur. Katakan sama Tuhan aktivitas hidup saudara. Tuhan, anak saya mau sekolah Tuhan. Memang dia sekolah, nilainya 5 naik 6 saudara. Nggak pernah 5 sampai 10, nggak pernah. Paling hebat dia 6 Tuhan. Itu sudah paling hebat. Tapi engkau bawa dia dengan iman saudara. Karena kemudian dia jadi hebat. Bukan karena anak itu pintar atau tidak. Tapi seberapa hebat anakmu diserahkan dan dipercayakan kepada kemampuan kuasa tangan Tuhan mengerjakan buat kebaikan anak saudara. Amin. Engkau dagang bakpao nggak? Engkau berdoa serahkan ke Tuhan. Bukan persoalan dagangmu laku atau tidak. Bukan. Persoalan yang engkau menyerahkannya ke Tuhan atau tidak. Tuhan aku mau pergi. Aku mau dagang bakpao Tuhan. Yang pertama Tuhan beri aku sukacita mengerjakannya Tuhan. Karena laku atau enggak laku kalau sukacita enggak masalah. Halo? Bukankah itu persiapan pertama seorang pedagang? Harus punya ketegaran hati dan sukacita. Karena banyak orang mundur mengeluh dengan dagangannya karena kurang pelanggan. Tapi saya beritahu, kalau engkau serahkan ke Tuhan, engkau hadapi dengan bersyukur, pelanggan itu Tuhan yang punya. Haleluya. Orang mau ke toko itu bilang, minggir, kiri, sana. Ada orang beriman yang sedang jualan bakpao. Gitu kan? Saudara kerjakan bagianmu dan Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Persoalannya Tuhan mau kerjakan bagian Tuhan. Untuk hidup saudara gak melibatkan Tuhan dengan iman saudara. Apakah engkau dibilang engkau bergaul dengan Tuhan? Engkau doa saja gak pernah untuk serahkan ke Tuhan sesuatu yang harus dikerjakan. Yang sepakat bilang amin dong. Haleluya. Yang kedua. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu melibatkan iman setiap saat dan dalam hal apapun. Yang kedua. Orang yang disebut bergaul dengan Tuhan,
Kalau kita baca ayat tadi yang dibaca tadi Roma itu, saudara, itu ada nilai di sini, yaitu ketaatan. Kita ke ayat paling akhir, ayat 22. Kejadian 6 tadi ayat 22. Tadi kan ayat 9 ayat pokok kita. Kita ke ayat 32. Haleluya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Apa itu? Yang disuruh Tuhan. Benar gak saudara? Buatlah bahteramu dari kayu gofir. Buatlah dia bertiga tingkat. Bikinlah dia berpalang-palang. Lapislah setiap palang dengan ter. Dan sebagainya dan sebagainya. Amin. Panjangnya, lebarnya, luasnya, tingginya, sedemikian panjangnya kamu kerjakan. Alkitab catat ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Taat. Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang taat. Halo? Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang taat. Nggak usah lihat kiri kanan saudara, nggak usah. Orang lain, lihat kiri kananmu, bilang taat, nggak usah. Bilang sama dirimu, aku mesti taat. Halo? Taat. Bagaimana cara Nuh taat? Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia bukan hanya melakukan, tapi dia mengerjakannya tepat. 300 hasta, bukan 269 hasta. Dari kayu gofir, harus dari kayu gofir, bukan dari kayu tolor. Halo? Ini orang Kristen kalah di sini. Tapi suka ngumbar, aku bergaul dengan Tuhan setiap waktu. Nilai ketaatan kita nggak ada. Nggak sampai separuh. Karena kebanyakan kita mau taat kepada pilihan. Taat pada kemampuan kita lakukan firman Allah. Kita hitung-hitung dengan Tuhan, untung ruginya. Kita nggak lakukan tepat, jujur kita nggak lakukan tepat. Ini kekristenan. Yang kalau mau disebut dapat disandingkan dengan Tuhan dalam pergaulan bersama Tuhan, dalam hal berjalan bersama Tuhan, kita kalah di sini. Taat tuh harus sepenuh hati. Taat tuh nggak boleh mila-mila. Haleluya, haleluya. Ibadah soal utama gitu kan Alkitab terjemahan lama. Kalau kita beribadah apa katanya? Rotimu diberkati, airmu diberkati, lalu sakitmu dilalukan. Wah. Berarti kalau mau sembuh harus memangnya susah. Karena orang nggak mau ibadah kalau lagi sakit. Apalagi pandemi ini, om lagi sakit nih. Jangankan sakit, influenza aja udah nggak datang. Oke, apa yang Tuhan kerjakan dalam kita? Kita taat. Banyak hal yang kita jadikan argumentasi dengan Tuhan yang membuat kita mentolerir ketaatan kita. Apa itu? Apa yang membuat orang banyak mundur dari mentaati Tuhan sepenuh hati? Apa yang membuat kebanyakan orang mundur dari mentaati Tuhan melakukan segala kehendak Tuhan? Karena ini konteks khotbah saya di Nuh, maka saya cerita saja. Apa yang membuat orang-orang yang kemudian berhenti taat? Saudara tahu nggak? Nuh itu penginjil. Nuh itu pemberita firman. 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5. Tampilkan aja biar semua baca. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saya hanya mengambil kalimat menunjukkan bahwa kalimat firman Allah menunjuk ini. Bahwa Nuh itu pemberita kebenaran. Berapa lama dia memberitakan kebenaran? 120 tahun. Apa yang dia ceritakan? Pertama, anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kemahakuasaan kedahsyatan Tuhan. Yang paling penting yang saya katakan begini. Bahwa ada nubuat yang Tuhan sampaikan ke Nuh. Bilang sama orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Bahwa dunia ini akan ditenggelamkan dengan air bah. Luar biasa. Nuh taat
Bukan hanya disuruh untuk bikin panjang bahtera, lebar dan tingginya tepat. Tapi untuk hal-hal yang gak kelihatan aja nu kerjakan. Karena sebelumnya kan belum ada air bah. Apakah benar nih Tuhan? Tapi karena Tuhan yang ngomong dia taat. Haleluya. Sekarang ada masalah orang untuk gak bisa taat. Saudara, sembari nu khotbah itu menyampaikan kehendak Tuhan bahwa ada nubuatan bumi, dunia akan ditenggelamkan air bah. Dia mencontohkan, lihat aku sedang mengerjakan bahtera ini. Karena waktu datang air bah, aku akan masuk ke sana dan aku akan selamat. Dan yang tidak bisa masuk ke bahtera ini akan mati. Woi, bertobat. Berapa lama dia khotbah? Berapa lama dia beritakan kebenaran? Berapa lama Tuhan pakai menawarkan keselamatan kepada orang sesamanya? 120 tahun, bukan waktu yang pendek. Betul? Betul? Bukan waktu yang pendek. Panjang. Lama. Kayak iklan apa itu? Ikan coklat. Panjang dan lama. Waduh, berkhotbah 120 tahun. Dan tidak ada yang tertangkap dari khotbah itu. Tidak ada yang respon. Selain istri, anaknya dan mantunya. Enggak ada. Tidak ada. Saya bilang ini pelayanan penginjilan yang gagal. Bukan? Saya melayani di sini 2003, berarti 18 tahun. Puji Tuhan kan ibadah kita 2 kali. Kurang nih ibadah keluar sebenarnya. Hello? Dia 120 tahun tidak bisa menggait satu orang untuk percaya bahwa bumi ini akan digenangi air. Aduh, kalau saya, Tuhan sudah mau dekat. Nggak usah Tuhan, stop, berhenti Tuhan, berhenti. Ini seperti membiarkan memberikan mutiara pada babi Tuhan. Waduh, ini babi udah nggak bisa berubah jadi manusia Tuhan. Berhenti Tuhan, ini bukan baru kemarin, ini sudah bertahun-tahun. Bahkan udah 100 tahun saudara. Saya tanya, apakah Nuh pernah komplain dengan Tuhan? Apakah Nuh mundur? Apakah Nuh kemudian nggak usah taat sama Tuhan? Tidak. Dengar baik. Bagi Tuhan, bagi Nuh, hasil itu nomor 2, saudara. Amin. Amin. Hasil itu nomor 2. Nomor 1, saya ingin kelihatan di hadapan Tuhan. Saya itu terus dengar-dengaran kepada Tuhan. Haleluya. 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 Contoh saya tadi. Kalau engkau bangun pagi berdoa, Tuhan aku mau dagang Bapau. Pertama berikan aku kemampuan seorang pedagang yang baik, yang jujur, yang hebat, luar biasa. Dan penuh sukacita. Kemudian banyak atau kurangnya pelanggan itu bagian Tuhan mengerjakan. Karena Tuhan gak menyuruh para pelanggan datang kepada penjual yang curang. Enggak. Bagianmu engkau sudah kerjakan dan saya percaya Tuhan akan berkati daganganmu. Karena Tuhan yang empunya orang-orang tertentu. Haleluya. Haleluya saudara. Nuh tidak memandang hasil. Nuh memandang bahwa dia harus taat kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang mundur dari ketaatannya, mundur dari mentaati perintah Tuhan, itu karena gini, mereka itu tidak sabar. Mereka itu cepat balik arah. Mereka itu mengharapkan sesuatu dari ketaatannya, lalu gak dapat, gak terima, mundur. Saya beritahu, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang-orang yang bangga begini. Yang penting aku dekat dengan Tuhan. Persoalan Bapau aku laku nomor 10. Aku yang penting ada di dekat dengan Tuhan. Menghampiri Tuhan, merasakan Tuhan di hidup kita. Haleluya. Kalau engkau bersikap begini, ketika dagang Bapaumu Tuhan ubah, engkau menjadi pedagang emas, engkau gak akan mundur dari Tuhan karena engkau lebih merindukan Tuhan dari merindukan hasil dagangan saudara. Benar gak saudara? Bagaimana engkau bilang kau bergaul dengan Tuhan, engkau cepat kecewa ketika doamu gak terjawab.
Kan ada ibu Ana yang tadi masuk pagi. Itu anaknya setiap 2 minggu. Saya udah bilang-bilang ini. Ke dokter, ke dokter, ke dokter, ke dokter terus, ke dokter terus. Telepon, nangis-nangis. Bah ke dokter. Waduh Tuhan. Saya sudah pakai doa termujarab saya saudara. Sebagai gembala. Saya pikir orang-orang begini mau kecewa karena gak pernah terjawab oleh Tuhan. Anaknya dari bayi membesar sampai begitu terus. Tapi kalau saya bisa lihat orang-orang seperti ini yang masih bisa duduk di rumah Tuhan. Wow. Halo. Siapa di sini kecewa karena pacarin putus? Diputusin pacar. Ada 11 yang antri saudara. Halo. Karena ada banyak orang bermasa bodoh. Kalau hatinya udah sakit. Untung di sini nggak ada yang putus cinta lalu tinggalin gereja. Berapa anak muda konseling dengan saya. Terbaik sedang antri. Anak muda nggak bilang amin saudara. Oh ngapain saya bilang amin om? Saya nggak putus-putus sampai hari ini. Oh iya sadar saya ya. Oke. Gitu. Jangan pernah berhenti taat sekalipun engkau nggak dapat seperti yang engkau harapkan terjadi itu. Terakhir, yang ketiga. Kita ke ayat pokoknya. Kita lihat. Orang yang disebut bergaul dengan Tuhan itu apa, saudara? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Yang kedua, yang terakhir adalah saya mau bahas kata benar dan tidak bercela. Kedua kata ini saya hubungkan dengan kekudusan. Oke. Yang ketiga adalah saya bagi dua. Satu, Nuh dikatakan orang yang benar. Kata Ibrani untuk kata benar, bahasa Ibrani untuk kata benar itu ditulis sadik. S-A-D-D-I-Q. Sadik. Sadik itu apa? Sadik itu gini saudara. Sebuah perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan kehidupan di sekitarnya. Jadi itu perbuatan yang ditonton oleh orang-orang sekitarnya bahwa dia itu benar. Bahwa dia itu benar. Contohnya gini, kalau saudara hidup bergaul dengan tetangga, dengan apa? Engkau jujur, engkau baik, engkau mengampuni, memaafkan, engkau sadik saudara. Alkitab bilang begini kan, siapa yang bilang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, dia adalah siapa yang bilang aku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, siapa yang bilang aku mencintai Tuhan tapi tidak cinta sesama, pembohong, pendusta, dan putar balik. Tahu putar balik? Di sini orang Jakarta suka putar balik kan? Jalan ke sana putar balik om karena rumahnya di situ kan. Orang Manado nggak suka putar balik. Halo, orang Manado. Bohong. Kalau kita bilang bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi engkau gagal dengan sesama, bohong. Coba lihat tuntunan Tuhan. Sekarang kalau kita ukur khotbah ini, bahwa orang-orang yang bergaul dengan Tuhan diukur dari bergaulnya dengan sesama. Ada banyak orang akrab dengan tetangganya. Tetangganya salah dia ampuni. Kalau orang tuanya salah sukar diampuni. Alkitab bilang berbuat baiklah kepada semua orang. Apalagi istri sendiri bukan? Harusnya bapak-bapak yang bilang amin. Saya ragu ini ada istri yang bilang amin karena mengharapkan itu dari suaminya. Betul bukan? Betul bukan? Berbaiklah, berbuat baiklah kepada semua orang. Apalagi kepada suami sendiri. Nah baru istri bilang amin. Berarti aku pelakunya om. Berbuat baik. Sekalipun tersakiti, berbuat baik. Kan memang harus begitu saudara. Amin.
Karena ini yang Tuhan tuntut dari kita. Kita harus hebat di hadapan sesama, lalu kita layak di hadapan Tuhan. Amin saudara. Hebat dengan sesama, berarti hebat dengan Tuhan. Karena gini, Tuhan gak mau namanya dipermalukan oleh sikap orang percaya yang mengaku melekat dengan dia, yang mengaku bergaul dengan dia, tapi kelakuannya gak benar. Iya toh? Iya bukan? Iya no? Halo? Gitu kan? Oh Tuhan gak mau bilang, itukah orang Kristen? Itu orang Pentakosta. Coba lihat dia. Apakah dia punya gereja tiap minggu itu sama? Sementara dengan saya dia dendam, kepahitan dan sebagainya. Itu yang Tuhan rindukan. Kalau engkau bagus dengan orang lain, engkau ditarik Tuhan berdampingan sama berjalan kemanapun. Waktu engkau ada di mana, di pasar, di kantor, di mana. Waktu orang memuji engkau, Tuhan yang dipermuliakan dari saudara. Yang kedua adalah apa? Tidak bercelah. Kata tidak bercelah itu tamim. T-A-M-I-M. Tamim. Tamim itu apa? Tamim itu adalah hasil akhir daripada karya seorang insinyur, arsitek. Itu. Hasil akhir. Bahwa setelah dia kerjakan semua, dari bumbungan, dari atap, dari menara, sampai ke lubang toilet, dia kerjakan dengan bagus, sesuai gambar owner yang ngasih saudara. Lalu ketika dia selesai, ditunjukkan sama owner, lalu owner lihat hasil kerjanya, wah dia geleng-geleng kepala, dia manggut-manggut, sesuai dengan yang ku mau. Itu tamim. Tak bercacat, nggak ada kurang. Nggak ada kurang. Sesuai dengan konsep si owner ini saudara. Sesuai. Aku mau bikin rumah ya, bikin begini. Siap kerjakan. Lalu dia kerjakan dan tidak pernah salah. Toilet di sebelah utara dia nggak bikin di sebelah selatan. Hello? Pintu ngadap utara dia nggak bikin pintu ngadap selatan. Pintu depan dia nggak bikin di pintu samping. Kenapa? Sesuai gambar. Waktu ketika selesai dia tamim. Tuhan mau kita ditamim. Halo? Menghasilkan hasil akhir hidup kita ini sesuai dengan pemilik hidup kita. Sesuai dengan kehendak Bapa hidup kita. Allah menaruh rancangan gambarnya buat hidup kita. Engkau kalau dagang lurus ya mbok. Tamim kita. Sesuai dengan konsep Tuhan hidup kita. Kita jalani Bapak Ibu. Kita guliri itu di hidup kita. Jangan ini jadi sebuah kebiasaan. Karena banyak orang kan melakukan ini om. Saya udah bilang, jadilah berbeda sekalipun di kelompok kecil. Yang penting kau benar di hadapan Tuhan. Daripada kau ikut rame di kelompok banyak orang tapi itu salah keluar. Haleluya. Ini ukuran-ukuran orang-orang yang disebut bergaul dengan Tuhan. Tuhan dapati hidupmu tamim. Tuhan dapati yang kau melakukan dari A sampai Z sesuai dengan konsep Tuhan di hidup kita. Kalau saya akhiri khotbah ini di sini dan saya tanya, sanggupkah engkau melakukan ini untuk dibilang hidupmu sedang bergaul dengan Tuhan? Pasti kita banyak yang gak sanggup, bukan? Daging kita berjuang keras menggugurkan kehendak-kehendak roh di hidup kita. Banyak kali kita gagal. Pengaruh dunia ini saudara. Dosa terbesar di zaman Nuh adalah dosa perzinahan, dosa seksual dan kekerasan. Dan lihat, hanya Nuh yang bertahan di situ. Dia mempertahankan tamimnya di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Nuh bikin bahta umur 600 tahun dia. Nuh meninggal 900 sekian tahun. Dia masih hidup 300 berapa tahun. Waktu dia hidup 600 tahun, ada generasi di bawah dia yang masih 100 tahun. Yang masih poco-poco bukan? Dan dosa yang sedang beredar itu dosa itu. Roh itu. Tapi dia pertahankan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Untuk tamim di hadapan Tuhan.
Berapa besar godaan datang sama saudara. Engkau jangan peduli dengan dunia yang semakin buruk ini. Jangan peduli. Engkau peduli dengan kemampuan bertahan di hadapan Tuhan. Dan hidup yang benar di hadapan Allah. Keadaanmu yang sekarang, dengar, saya mau bilang. Ada keadaan yang Tuhan tetapkan terjadi hidup saudara. Saya mau beritahu saudara begini. Setialah dengan keadaanmu yang sekarang. Amin. Oke. Kalau ada orang yang kemudian salah bikin pagar, salah bikin rumah, salah bikin pintu. Jadi konsepnya gak sesuai dengan pemiliknya, gak tamim bukan? Oke, tahu gak rahasia? Bagaimana supaya sampai selesai tetap apa? Tetap sesuai dengan gambar. Tahu gak? Saudara, kan ini bangunan gereja ini kita bangun dari 2015, saudara, banyak pekerjaan tangan saya. Ini semua saya yang gambar, saya pasang keramik. Bisa aja pendeta ya, bisa pasang bata. Tukang-tukang yang kami kirim dari Manado 6 orang, kita sambil bercanda baku sedu. Ayo baku cepat, siapa yang susun bata, saudara. Belum tentu kalah, saudara. Padahal saya basicnya sekolah hanya SMEA, sekolah menengah ekonomi. Yang jurusan perkantoran lagi, cuma mesin tik lagi dulu. Jadi saya cuma hafal huruf kiaser, EDC, RT, VGP, VBU, dan seterusnya. Saya nggak punya basic itu. Cuma hampir setiap hari kalau saya pulang sekolah dari SMP sampai SMA, saya habisin waktu ngikut paman saya, om saya untuk apa? Kerja bangunan. Kerja bangunan. Tahu saya, saudara, tahu. Jadi saya tahu ada yang curang yang dia sedang kerjakan. Dia sempat bilang, aduh ini sudah malam toh udah malam ini. Terus gimana, ini belum selesai? Sudahlah, gampang. Masukin aja batu-batu sama tanah sini lalu taruh plester. Nanti ini keinjakan si pecah. Udahlah gampang, udah selesai kan, gak masalah. Curang. Gak sesuai dengan konsep yang ditaruh sama tuan rumah. Ya. Makanya saya waktu habis kerja ini banyak yang tawarin saya, bang, bangun rumah di blok mana di ini. Oh boleh renovasi, ada 2 orang saudara. Bingung saya mau terima atau enggak saudara. Aduh ini kesempatan nih, dapat apa ini? Dapat fulus, kalau nggak fulus kan doi saudara. Aduh, gitu saudara. Sebentar, saya datang sama istri saya. Gimana? Kita mau ambil? Oh ini kesempatan ini. Kita diskusi, jangan ambil. Kamu bukan pemborong pak. Oh iya, saya hamba Tuhan. Kalau dapat duit, nanti Tuhan yang kirim. Kirim sama siapa? Sama jemaat saya. Kok kalau saya bilang begini, jemaat nggak bilang amin kuat-kuat ya saudara? Halo? Gitu kan, saudara bukan memberi ke saya, bukan? Memberi ke siapa? Tuhan. Biar saya nggak disalahkan kalau saudara memberi banyak karena saudara takut mengkomplain sama Tuhan kan? Bikin. Ada itu pendeta yang datang kemarin juga tukang. Secerita, dia bilang, kenapa nggak kasih sama saya ngerjain itu? Wah saya kan lagi mau beli gereja atau beli tanah, biar saya kerjakan saya dapat duit. Kenapa tidak jadi seperti Tamim? Kenapa curang kita? Coba kenapa? Tidak seperti yang konsep yang owner mau kita kerjakan. Karena kita jarang berkomunikasi dengan yang punya, bukan? Mengerjakan sesuatu ditambahin ini, Pak benar gak Pak gini ya Pak? Oke Pak, oke setuju ya Pak, oke. Pak toilet yang kadap kesana kan begini Pak, dipasang di sini Pak, wastafelnya Pak. Komunikasi, jadi Tamim. Saudara komunikasi kan? Komunikasi gak? Oh kalau saya lagi kekurangan aja om, bagus. Kalau saya lagi sakit aja baru saya teriak, Tuhan. Kalau saya lagi butuh sesuatu aja, lalu saya datang gereja, bergereja. Kau salah mengiring Tuhan dengan konsep seperti itu. Menunjukkan orang yang bergaul dengan Tuhan menomorduakan hasil, tapi menempatkan diri dekat Tuhan nomor utama dalam hidup dia. Itu tuh bergaul dengan Tuhan Bapak Ibu. Maka saya percaya engkau akan diberkati Tuhan setiap waktu. Masih belum terlambat perbaiki hal-hal yang kurang di depan kita. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Sembari saudara tundukkan kepala, Anda merenungkan kebenaran Tuhan ini. Apakah saya sedang dapat disebut bergaul dengan Tuhan atau tidak? Apa aku orang Kristen yang dapat disebut berjalan bersama-sama Tuhan? Ataukah Tuhan sedang ada di seberang jalan sana dan aku di jalan ini? Tapi aku mau selalu berkata aku orang Kristen. Kristen bukan agama, tapi Kristen adalah hidup berjalan bersama Tuhan.
Kristen bukan persoalan pengakuan iman. Tapi Kristen adalah penunjukan jati dirimu itu sama seperti Kristus. Kristen adalah begini, dunia biar tahu ada Kristus-Kristus kecil yang hidup di dunia ini. Itu Kristen saudara-saudara. Kristen bukan di rumahmu ada salib besar. Sekalipun itu dibuat dari emas. Kristen bukan kau pajang kalung salib, anting salib, cincin salib. Kristen adalah yang Tuhan mau engkau hidup bergaul dengan Tuhan setiap waktu. Dan Tuhan senang. Tempatkanlah kesenanganmu yang paling utama adalah waktu engkau ada bersama Tuhan di hadiratnya. Menikmati Tuhan dalam ibadah demi ibadah. Jadikan ibadah sebuah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kalau engkau sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk perbaiki hidup saudara. Kalau engkau sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk memperbaiki usaha saudara. Tuhan sibuk memperbaiki ekonomi saudara. Tuhan sibuk memperbaiki rumah tangga saudara. Engkau sibuk dengan Tuhan. Engkau yang gak ahli perbaiki rumah tanggamu, gak ahli perbaiki ekonomimu. Tuhan ahli memperbaiki semua itu. Engkau Tuhan minta hidup bergaul dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Habiskan waktumu dengan Tuhan. Bangun pagi, kerjakan imanmu untuk usaha dan sebagainya yang kau harus taruh dalam iman kepada Tuhan. Dan saya percaya engkau pasti jadi orang yang sukses dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota benteng. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, buka hati saudara. Lakukan lagu ini, hanya dekat. Hanya dekat Allah saja, aku tenang daripadanya, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, kekuatan. Aku tidak akan goyah, tidak akan gentar. Tuhan menjadi kota benteng. Akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu, jangan pernah biarkan hidupmu terbawa arus, tenggelam dalam air bah. Engkau harus berani muncul menampilkan bahwa engkau hidup sedang bergaul dengan Tuhan. Belum terlambat kita kembali. Pintu bahtera Tuhan masih terbuka buat kita. Penginjilan masih sedang terjadi. Hamba-hamba Tuhan masih memberitakan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu dengar, datang sama panggilan Tuhan ini. Datang sama pemberitaan kebenaran ini. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana menyelamatkan hidupmu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan ekonomimu, dan menyelamatkan semua yang menyangkut kehidupan saudara. Apakah ada di antara saudara yang ingin dibantu doa? Berjalanlah dengan iman ke depan. Sembari yang ingin didoakan yang mau milik Tuhan datang ke depan dengan iman. Nyanyi dengan setengah suara lagu ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Siapkan hati saudara mau pulang, membawa berkat-berkat Tuhan yang besar. Haleluya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang
ada nyala keselamatan. Nyala keselamatanku. Hanya Dia membantu. Hanya Dia Membantuku. Hanya Dia kota benteng. anugerah-Mu besar atas kami. Anugerah yang tiada tara. Kami kadang berat menjalani ini Tuhan. Sebagai anugerah pemberian Tuhan. Engkau memanggil kami setiap waktu untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Berat Tuhan, berat. Tapi kami dengar firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami percaya ada kekuatan Tuhan yang sedang mengalir di setiap hati yang mendengar firman. Dan kepada mereka yang datang ke depan dengan iman. Taruh berkat di tangan hamba, memberkati mereka dengan kuat kuasa. Terimalah berkat anugerah Tuhan atas hidupmu. Ibu, engkau diberkati Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu, Tuhan ada di sana. Mendatangkan kebaikan buatmu, buat rumah tanggamu, buat suami dan anak-anakmu. Terima janji Allah ini. Tuhan masih rindu terus berjalan dengan engkau. Datang kepada Dia, rasakan hadirat-Nya dan kuasa-Nya, membaharui hidupmu sekarang selama. Anugerahnya yang ajaib melanda engkau, keluarga, rumah tanggamu, suami, anak. Berjalan dalam panggilan ini, bahwa engkau sudah dipanggil terus bersekutu, bergaul dengan Tuhan, menikmati hadirat, menikmati kuasa, sehingga apa yang menjadi persoalan masalah hidupmu dibereskan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus dibereskan Tuhan. Percayalah perjalanan kalian akan ada bersama Tuhan setiap waktu untuk didatangkan kebajikan dalam keluarga dan setiap rencana-rencana. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkatimu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing hari ini, yakinkanlah perjalanan pulang adalah perjalanan yang membawa berkat-berkat Tuhan dari tempat ini. Yakinkanlah bahwa engkau tidak berjalan sendiri hari ini. Di hadapan Tuhan yang hidup, Allah seruas sekalian alam, pencipta semesta, kami datang menghatur hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami tidak akan jadi apa-apa kalau tidak Tuhan campur tangan hidup kami. Bapa di surga, sekian lama kami jalani hidup ini tanpa peduli dengan Allah. Yang penting kami berjalan dengan label Kristen, tapi hidup kami tidak sama seperti yang Tuhan mau. Kami tidak tamim di hadapan Allah. Kami jauh dari konsep-konsep Tuhan di kehidupan kami. Tapi setelah kami dengar firman Allah, di dalam nama Yesus, oleh kuasa Roh Kudus Engkau meteraikan ini di hati kami semua. Karena kami rindu kami pulang diubahkan. Diubahkan. Kami percaya pada kekuatan kuasa. Engkau melupakan segala kesalahan kami masa lalu kami Tuhan. Engkau melihat kami baru sekarang karena kami akan bangun terus iman kami setiap hari. Baru di setiap waktu dan dalam hal apapun. Untuk meresponi bahwa Engkau baik dalam kami. Engkau selalu menjaga kami. Engkau tidak mau kami tenggelam dalam air bah dunia ini Tuhan. Itu sebabnya Engkau kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu. Kami rindu dekat dengan-Mu Tuhan. Setiap kami yang mendengar diberkati Tuhan. Dan kami berdoa jemaat Tuhan yang sempat hadir di ibadah pertama dan kedua hari ini. Ulurkan tangan-Mu lawat mereka, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka sakit Tuhan kuatkan, kalau mereka lemah Kau berikan kekuatan, kemampuan, sembuhkan mereka Tuhan. Atau yang bimbang, yang kecewa, Engkau tegarkan kembali hati mereka. Biar firman yang ada, yang pernah mereka dengar, kembali hidup, membara, membakar hati mereka Tuhan. Dan ciptakan rasa lapar dan haus akan firman Allah di setiap hati umat-umat Tuhan. Karena kami ingin ada di tempat ini memuliakan dan mengagungkan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Kami serahkan langkah pulang jemaat Tuhan, tibakan mereka dengan selamat di rumah masing-masing. Semua yang ambil bagian melayani Tuhan di altar ini,
Dan siapapun dia Tuhan yang sudah memberi waktu, memberi, berkorban, pembalasan berkat Allah terjadi. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa kepadamu. Angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Dan dengan iman terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian kita yang tetap taat, tetap setia dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa. Haleluya, haleluya. 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 Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan duduk sebentar. Ada pengumuman singkat Bapak Ibu, bahwa Natal kami akan diadakan tidak di hari yang lain, tapi di hari Minggu di tanggal 25 bertepatan dengan Natal, perayaan peringatan kelahiran Yesus, tanggal merah. Tapi belum dipastikan apakah sekali atau 2 kali, lagi didiskusikan dan mengikuti perkembangan PPKM yang sekarang ini sedang berlangsung. Itu sebabnya saudara tetap bantu berdoa, bantu doa, nanti akan dihubungi oleh panitia. Mungkin ada yang mau tergerak hati melayani Tuhan, diberikan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati, dan kami Gereja Pentakosta mengucapkan selamat kepada Yosi Kencem yang setelah melahirkan bayi mereka hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada yang pertama kali beribadah hari ini? Boleh? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jika berkenan di lain waktu ada kesempatan yang menikmati berkat bersama-sama kami, gereja kami terbuka buat pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, sampai ketemu di hari akan datang.